Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, mantap. Ketemu lagi nih sama Mebut Slow, channel YouTube-nya para alumni Mebut atau keluarga besar SMK Mekanika Bogor Utara. Nih kali ini sorry nih di Pakansari nih, malam-malam jam 1 ya kita ya. Gila. Ini tiba-tiba abang gua WA ya kan? Nah, kebetulan lagi liburan nih. Nih di Mebut mah kita nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Lo masuk, gua keluar. Enggak lah, jauh lah. Oh, jauh ya? Jauh. Oh, jauh ya? Bedanya 4 tahun ya? Iya, bedanya 4 tahun kita. Nah, tapi gua ketemu beliau nih di kampus Pakuan, ya kan? Di apa? Fakultas Teknik Elektro gitu. Nah, Bang, biasa pertama nih nama waktu di Mebut ya, nama, jurusan, sama basisnya Bang. Pegang dong, pegang yang biar asing. Ya, nama Edward. Dipanggilnya Bule, basisnya Depok. Angkatan 2 juta lah ya kan. Pertama kali 2 juta itu kan kalau nggak salah Mebut tahun 97. Tahun 97 itu udah 2 juta tuh Mebut uang pangkalnya. Iya, makanya bingung ya. Musim reformasi dia malah naik ya. Iya, pokoknya memang dikasih nama STM 2 juta itu dari tahun 97. Karena itu ya. Karena itu dari tahun 97. Tapi ya itu tadi konsekuensinya ketika 2 juta ya muridnya cuma 3 kelas. Ya kan? Satu angkatan, elektro 1 ya kan, otomotif 1, mesin 1. Nah, itu listrik udah nggak ada ya? Listrik udah hilang di situ. Oh, di situ berarti pertama kali listrik nggak ada. Listrik tahun 97 terakhir nggak ada tuh muridnya. Sebenarnya ada muridnya 2 orang, cuman akhirnya dia gabung ke elektro gitu. Nah, sejarahnya lu masuk Mebut nih, kan lu basis Depok, apa lu punya abang kelas apa tetangga anak Mebut jadi lu masuk Mebut gitu? Nggak ada. Jadi itu wah, aneh nih, nggak ada nih. nggak ada sama sekali, nggak kenal sama sekali Mebut dulu. Justru dulu pengen masuk 12 RM. Nah, sebutin dong. 12 RM Rawamangun. Oh, jauh juga. Karena ada saudara di sana. Oh, kalau itu kan ada saudara. Karena saudara di sana. Terus karena orang tua kerja di rumah sakit di daerah Persahabatan, takut ya kan, karena setiap pagi, siang, sore, malam ada anak sekolah datang tuh ke UGD ya kan. Datangnya minta dijahit kan gitu ya kan. Minta dijahit segala macam. Akhirnya nggak mau lah. Dulu kan berita tawuran kan yang paling banyak itu kan Jakarta ya. Oh ya, masih ramai di Jakarta. Bogor nggak kedengeran sama orang tua ya kan. Masuklah tuh akhirnya di Bogor. Dipikir udah masuk di sana, bagus soalnya ya kan. Punya tentara dibilangnya. Oh, jadi rekomendasi orang tua. Oh iya. Rekomendasi orang tua ya kan. Pokoknya memang dibilang bagus karena orang dulu mungkin kan kalau bagus harga bagus, harga mahal, kualitas bagus. Iya. Itu pikirannya. Iya. Memang bagus, prakteknya bagus, ininya bagus, cuman pelakuannya kadang-kadang nggak bagus. Iya, oknum lah. Oknum. Harus bilang oknum kalau nggak disomasi gitu ya. Ya itu semua orang udah tahu lah kayak gimana ya kan. Cuman lucunya ibu kaget tuh ya kan, karena seminggu sekolah di Mebut baru masuk lah seminggu ya kan, anaknya udah masuk Koramil. Jadi ketangkep lah gue waktu pas tawuran di Matraman kayak di Naterman. Oh, nah itu maksudnya udah mos belum? Udah. Nah, mos dulu sama nggak sama pas gue masuk tentara-tentaraan? Sama, kalau mos masih 1 minggu dididik sama tentara kan. Oh masih ya. Terus keliling kebun raya Bogor ya, kan betul, gitu ya kan. Nah itu masih gitu kan, pastilah. Karena itu kan masih di Bekang kan. Kalau masih di Bekang gitulah ya kan. Pokoknya didikan tentara ya kan, di Teplan. Iya di Teplan masih seperti itu ya kan. Cuman bedanya kalau dulu katanya waktu pas terakhir di 97 itu nggak mampir ke sekolah-sekolahan musuh. Oh. Kalau pas lari tuh. Kalau dulu katanya dimampirin sengaja. Iya emang gua mampir dimampirin ke kemana-mana gitu, ke ini sengaja dilewatin gitu. Iya. Nah itu masih ada nggak
kalau sekarang ya nggak tahu ya. Nggak tahu kalau sekarang. Kalau zaman gua masih ke TD. Iya. Lewat ya. Ya dulu seperti itulah waktu di Mebut ya kan. Banyak lah keluh kesah. Nah, kan lu masuk nih di Mebut. Lu ngelihat suasana Mebut gimana tuh? Kan lu belum tahu nih kalau Pangeran Biru Bogor apa gimana. Nah, lu adaptasinya gimana tuh? Kalau lu kan dicari itu kalau pakai baju biru tuh Mebut dicari itu waktu itu ya. Ya itu dia, ada satu kawan satu angkatan dulu namanya Kuncung. Kuncung mungkin kalau nonton namanya Aris. Oh iya. Kuncung dia. Jadi dia tuh polos waktu itu, baru dapat baju seragam ya kan. Terus belantungan di bis, tiba-tiba bonyok. Pas masuk pomat ya kan, orang dia nggak tahu sama sekali ya kan, bangmuk segala macam. Ya itu pengalaman pertama kali lah, sempet kaget gitu kan. Yang lebih kagetnya ketika udah 1 minggu sekolah, musuhnya banyak banget kan itu. Loh, kok cuman Mebut aja yang dimusuhin nih kan gitu ya kan. Belum itu, ada gabungan tuh? Belum ada. Belum ada dulu ya zaman. Belum ada sama sekali tahun 97 nggak ada ya kan. 97, 98, 99. Mebut sendiri yang lain. Iya. Sampai tahun 2000 tuh kayaknya nggak ada. Cuman tahun 2000, tapi itu nanti terakhir lah kita ceritanya. Nanti. Pokoknya seperti itulah kejadiannya. Kelas 1 dulu. Modelnya seperti itu, masih polos. Jadi masih sering digebukin, masih sering dibetak ya kan. Karena kita nggak tahu selahnya tuh. Nah, biasanya ada ospek nggak dari senior nih? Kan kalau di tentara, di sekolah ada tentara. Kalau senior gimana? Biasanya anak kelas 1 maju dulu gitu. Ya itu ada juga. Memang ada seperti biasa gitu kan. Kadang-kadang suka disodor-sodorin gitu ya kan. Cuman kan karena waktu itu posisinya cuma 3 kelas. Jadi sadar-sadar sendiri aja udah. Tapi ya kan abang-abang lu berarti masih banyak dong yang zaman rame tuh. Iya masih banyak, cuman kan karena 3 kelas sadar diri juga sebenarnya tuh abang-abang itu ya kan. Ini gimana nih nanti nerusinnya ini kan gitu. Ya. Kok dikit banget ya kan. Dulu elektro ada 2, otomotif 2, ini 2 ya kan. Itu udah ngerasa dikit, nah ini makin dikit. Makin dikit ya. Stres tuh, ya kan. Pokoknya tahun 97 sebutan STM 2 juta makin stres juga karena ini gimana nih nanti ke depannya kan gitu. Kalau rame lagi nggak gitu. Nah itu dia, itu yang dipikirin lah sama senior waktu itu. Akhirnya memang ya kalau dibilang solid lah saat itu, enak lah masuk di Mebut itu. Persaudaraannya kuat, semakin sedikit semakin kuat biasanya. Yang lu ingat nih bang, kan lu kelas 1, yang ngebimbing lu ada nggak? Abang-abang nih, kan kayaknya abang-abang lu mungkin udah masuk di sini 9 berapa berarti? Kalau lu kelas 1 di atasnya itu berarti alumni 95 kali ya? Iya ada dulu kan Depok udah pada masuk nih. Ya ada dulu Ambon kalau nggak salah Ambon tapi dia udah lulus dia. Cuman dia terakhir ada sekali main ke sekolahan gitu kan. Ambon dulu ada Gayung. Yang terus istilahnya yang ngebawa lu di jalan. Iya di basis gitu ya kan. Ada Gayung terus lagi anak-anak Depok banyak sih dulu. Pokoknya banyak lah. Ruli. Itu Adul abang lu setahun ya? Adul itu barengan Gayung dia. Oh 98, 2 tahun lah di atas gue. Dia tahun 98 lulusnya. Iya berarti dia kelas 3 dong? Iya. Berarti angkatan 98 si Adul, kenal dong? Adul waktu pas 97 udah naik motor dia. Oh iya betul. Udah naik motor. Dia orang kaya banget ya. Adul udah naik motor dia ya kan. Ada lagi dulu yang anak kelas 3 rata-rata udah pakai motor, yang anak basis Depok ya kan. Iya. Sebagian aja yang kadang-kadang berarti lu berjuang sendiri nih sebagai kelas 1? Iya sama kelas 2 lah ya kan. Anak kelas 3-nya udah rata-rata naik motor kan gitu ya kan. Gue juga pas kelas 3 naik motor jadinya. Nah, iya kelas 1 gimana tuh? Ya pas di kelas 1 ya kenangan lu dah. Oh gue masih kelas 1 gue udah begini ya. Yang tadi doang, Koramil sama yang lainnya banyak. Ya di Koramil gue yang lucunya waktu pas ditangkap di Koramil itu seminggu itu acara maulid kalau nggak salah. Entah acara maulid, entah acara apa gitu pokoknya. Pokoknya 1 minggu gue sekolah. Itu yang ketangkap itu kelas 1 gue, kelas 2 Iksan, kelas 3 masih ingat juga loh bang. Kelas 3 itu kalau nggak salah siapa namanya? Pokoknya serem dah gitu ya? Iya mukanya serem lah pokoknya. Dia anak Depok juga gitu. Cuman ya itulah salah satu kelas 2 kelas 3. Itu biasanya kan kalau habis ketangkep hari Seninnya atau besoknya
disuruh berdiri di depan. Iya gitu, kayak mau ini ASN yang buat Iya, jadi berdiri di depan. Abis itu bukan disayang-sayang, ya kan gitu, digampar kan gitu. di depan Oke. ini kan siswa yang lain kan. Iya, kena kipas. Dulu kan kipas naga kan itu. Iya, Itu iya. udah hal biasa. Kipas naga itu udah langganan lah. Kalau misalnya ketangkep bukannya disayang-sayang kan gitu. Nah itu di Koramil mana itu Bang? Cimanggis, Depok. Ya Bang, di Depok. Kok ketangkepnya di sana kan? Ributnya di Bogor. apa Ributnya gimana? di Naterman. Oh, Pecahnya di oh Naterman. pecahnya di Tarman. Jadi memang kita waktu itu janjian basis Depok kan. Basis Depok janjian karena di simpangan itu kalau nggak salah udah pada ngumpul tuh STM Sebogor. Oh, STM Sebogor. Udah pada ngumpul di situ. Sempat ribut sebentar basis Depok. Terus kita turun di Naterman nungguin basis Pasming. Oh, iya, istilahnya ini dulu lah. Iya. Masa-masa. Ngumpulin basis Pasming, ternyata yang di simpangan itu jalan kaki. Yang Ke Naterman, iya, tahu dia kita juga lagi nungguin. Udah pecahnya di Naterman. Jadi Pasming sempat turun nggak? Pasming turun juga Di di situ, Naterman. di Naterman itu. Semuanya pada Oh, turun makanya pada pecah di akhirnya. situ. Karena pecah. Maulid jadi sepi lah. Orang Bogor doang yang datang ya kan. Nah. Orang Depok, orang Naterman kesana kadang datang gitu. Gede nggak kira-kira Bang? Apa? Gede nggak? Gede-gedean nggak? Apanya tuh? Kayak Tawuran. auranya ya. Tawurannya? Iya. Ya, tawurannya pecah lah pasti Udah gitu dia. gede-gedean misalkan ini 30 ini 30 gitu. Bakal terkenang berarti ya. Kalau tawuran itu tawuran pertama lah, ya kan tawuran pertama waktu itu ya lumayan gede lah. Yang lucunya waktu itu gue gimana ya? Jadi gue bawa bambu kalau nggak salah, itu masih ingat tuh. Bawa bambu, gue pas lagi lari bawa bambu, ternyata yang di depan udah pada lari ke belakang. Nah, Gua lo tuh nggak nge. Gue terlanjur lah ya kan, karena gue udah bawa bambu, Iya, gue lempar kan gitu. Gue lempar udah lah, mencar gitu semua segala macam pecah. Kalah lah kita ceritanya. Kalah kabut lah gitu ya. Kalah, karena emang banyak banget dia. Oh, saya enggak. Mantap Tahu dah. sendiri, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Kelas 1-nya cuma 3 kelas. Itu kalau digabungin, Itu kalau kalau digabung- misalnya Depok sama Pasming, Ya udah dikit. paling cuma 20. Itu pun dah. Itu pun kalau masuk semua ya kan. Marah lah pokoknya. Tapi nggak apa-apa, asik lah, ya kan. Nah, maksudnya itu bisa ke Koramil tuh ngapain? Jadi tangkap sama Koramil. Koramilnya ada, pokoknya tahu-tahu ada ya Koramil. Jadi pas gua lagi dulu kan ngumpet, Oh, gua lari, ngumpet. gua lari sampai ke mana tuh? Ada gang apa gimana? Iya, pokoknya lah gitu. Itu dikejar sampai ke kampung-kampung sama Oh, orang gitu. itu. Pokoknya pas gua lari begini, apa sih? Pas gua lagi meleng, tangan abrinya tuh begini, bung, langsung gerak jatuh gue kan. Ya, Sadar, tiba-tiba diperamil. Ya, kayak gitu berarti lah. itu istilahnya yang 3 orang atau 5 orang tuh yang 3 orang, Oh, yang 3 orang. 3 orang. Jadi itu pas berarti gua yang pas kena gua aja ya. pas gua datang ke Koramil udah ada senior gua gitu loh. Oh, nah dari musuh juga ada kali ya? Nggak ada. Nggak ada. Lucunya gitu, aneh juga gua kan gitu. Kenapa nih? Jangan-jangan di request di Koramil kan gitu. Request, ya. Nah, juga kita kan Nggak gitu. tahu juga. Nggak, itu hari apa? Biasa. Hari Sabtu lah. Berarti Hari Sabtu. biru nggak kalau Sabtu? Sabtu biru. Cuman kan waktu itu karena baru seminggu sekolah kan baju belum dapet. Oh, tetap senior yang dapat mah ada Iya, ya? ada. Cuman yang Itu jelas kali yang diincar tuh birunya. Iya, mungkin senior pakai baju biru. Cuman lucunya kelas 1, kelas 2, kelas 3 pas kok gitu kan. Ini kok bisa kayak gini kan gitu. Iya ya. Mana Depok 3-3-nya lagi kan gitu. Nah, yang kayak gitu lah ya kan, tawuran seperti itu. Nah Ya. itu biasanya berlanjut gak ke kelas 2? Ngerasa lu udah biasa bawa adik kelas lu ntar? Ya berlanjut lah. Maksudnya lu bawa adik kelas gak gitu? Ya pastilah. Depok ada? Ada. Banyak. Itu kan udah memang udah, kalau dulu itu tawuran itu kayak udah sarapan. Pagi-pagi tawuran ya kan, terus siang main ledek-ledekan. Dulu kalau nggak salah pertama kali pulang jam 3 lah. Tahun 97 itu kalau nggak salah pertama kali pulang jam 3 karena udah nggak ada yang masuk siang. Oh iya tahu. Oh, pernah ngalamin gua. Jadi nggak ada yang masuk siang lagi. Jadi Iya. akhirnya pulangnya jam 3 ya kan. Sebenarnya pulang jam 3 itu bukan karena biar mebut biar pinter, enggak, karena biar menghindari tawuran Iya, aja. menghindari. Heeh. Tapi malah ketemu yang di Pomat kayaknya tuh. Bukan. Enggak. Orang itu pada nungguin kita Oh, pulang. tetap nungguin ya. Karena nggak ada, karena kan zaman dulu tuh tawuran jadi kayak bercanda gitu. Iya sih. Walaupun berdarah-darah. Tapi itu di Cibinong juga belum ada mebut ya? Belum ada, Cibinong Pusing belum ada kita. Oh iya belum ada ya. Berarti Belum ada kenal mebut. sama si itu ya Eko ya?
Ya, Eko. Eko kan yang sempat masuk dia tuh pendiri itu. Pos PM. Pos PM, ya, pos PM. Tapi dia belum kuat tuh. Jadi gue sempat nongkrong di situ karena gue kan tahun 98 atau 99 gue pindah dari Depok pindah ke Cibinong. Kan, ya? Cibinong ya. Oh, 98 pindah ke Cibinong. Jadi gue ikut nongkrong di pos PM. Oh, nungguin yang dari Depok tetap ya? Ya struggle lah, gue mau pulang ke Cibinong boleh, mau ke Depok boleh gitu kan. Tapi pokoknya beberapa kali lah nongkrong. Kalau misalnya Eko nonton juga ya kan, nah itu bisa juga Eko. Tahu dia kayak gimana kita di pos PM lapar bareng-bareng. Dia ya udah kan? cerita duluan. Udah dicerita duluan dia. Harusnya dari atas dulu ya, dari atas gitu, baru kayak gue. Lapar bareng-bareng. Nah, lu kenal sama Cimot gimana? Kalau Cimot itu di bawah gue langsung dia. Nah macam kan dia basis Merdeka. Lu bisa akrab gitu. Dulu kan sedikit masih muridnya. Karena sedikit itulah makanya kita akrab. Maksudnya akrab di kantin apa di jalan? Kan kalau jalan dia ribut ke sono, lu ribut ke sono kayaknya. Kalau momen apa nih? Apa sering di jam 2 minum? Kalau minum nggak usah ke jam 2 di kantin pun bisa. Oh, di kantin bisa ya. Iya. Haus kan. Jadi nggak. Sama Cimot nih. Kalau sama Cimot, karena kan gue dulu ikut pernah basis kereta juga. Oh iya. Kan kalau ke Depok kan ada juga tuh basis keretanya dulu. Ada. Kalau nggak salah dulu ada namanya Bang Bojong. Bang Bojong tuh anak angkatannya 97. ada Jalu di situ kalau nggak salah. 97. Iya, 99 Jalu 99, tapi kalau nggak salah Bang Bojong itu 97. Iya 97, gua sering ke rumahnya kan, udah masuk juga di YouTube. Oh iya deh. Itu pernah ketusuk itu hidungnya. Oh, lu ada momen sama dia? Iya. Apaan? Oh, dia nggak cerita ya? Ribut sama preman Bogor. Oh, itu beda lagi. Itu ada tuh cepet ketusuk. Aduh, kata gua kacau nih. Cuman dibilang dia jangan. Udah santai aja, santai gitu kan segala macam. Nah, itu jangan waktu dia di Telkom lagi. Hah, di Telkom? Lagi PKL di Telkom. Enggak, itu kejadiannya di stasiun Bogor. Oh, berarti dia beberapa kali kena ya? Ada di stasiun Bogor. Udah lagi itu waktu itu bukan sama anak sekolah memang. Oh, bukan. Sama preman gue bilang tadi, sama preman Bogor situ gitu kan. Gue nggak ngerti lah gimana ceritanya. Nah, pas lu bareng sama dia? Iya. Cuman kan serem juga kita ya kan. Kalau berantem anak sekolah sih enak ya kan. Gue juga pernah berantem sama preman terminal Depok, ya kan. Oh, itu pernah juga. Aduh. Gara-gara ini nongkrong. Gak tahu gimana ceritanya. Pokoknya dulu kan preman kan ya namanya preman ya kan. Apa aja lah. Setelah dia kan gitu ya. Apa aja free. Iya. Cuman waktu itu kita cepet jabanin, udah kita jabanin, kita pukul sekali, kabur langsung ke Polres. Benar. Karena dulu kan deket tuh terminal sama Polres, daripada panjang ceritanya bagus lari semuanya. Yang di Sukmajaya? Enggak, Polres yang di Margonda lah. Oh, itu kan terminal Depok kan dekat. Oh, terminal Depok. Stasiun Depok baru. Seberangnya kan ya? Iya, itu kan langsung sama terminal langsung Depok. Langsung nyambung kan. Iya, jadi pas lagi mau naik bis, kan rata-rata kan kita pulangnya ke Depok 2 tuh. Dari situ. Kadang kalau lagi malas naik bis, kita naik kereta. Ya kan. Nah, orang Depok pokoknya banyak pilihannya dulu. Makanya kadang-kadang kayak misalnya dibilang kenapa bisa kenal sama Cimot? Pernah satu basis, ya kan. Gitu, nyobain segala macam. Terus juga pernah sama Cimot itu main ke Ciawi. Oh, ngalong nih kalau bahasa sekarang. Iya. Gue sering kayak gitu. Lah CS gue biasanya bobok. Ada. CS gue bobok, namanya Christian Marcus. Enggak, dia masih kayak elektro apa gitu. Dia elektro, satu angkatan sama gue. Oh, satu kelas berarti. CS. Itu si Cimot pasti tahu, ya kan? Siapa pasti tahu. Itu dia orang gilanya elektro waktu itu. Ini. Itu ada orang dia sekarang tinggal di Bandung. Baru mau gua bilang. Dia sekarang tinggal di Bandung. Kalau misalnya Cimot tahu, itu yang lebih rajin masuk ke sekolahan itu mamanya daripada dia. Karena dipanggil guru. Bukan. Memang bukan dipanggil guru, emang demen aja mamanya datang ngecek anaknya. Ini masuk apa enggak? Masuk kagak kan gitu. Enggak hebat amat ya. Perhatian apa gimana tuh? Enggak ngerti gue. Tapi yang jelas pokoknya khawatir kali ya. Pokoknya dia lah orang gilanya dulu di elektro, tapi selau. Ya kan, tapi di angkatan gue, yang waktu zaman angkatan 97 yang familiar itu si Oji. Oji. Lu ngalamin tuh zaman dia? Ya gue kan satu angkatan sama dia. Oh iya ya. Sama Oji. Iya, satu angkatan ya? Iya, satu angkatan gue sama Oji. Iya. Oh, Depok kan dia ya? Enggak, dia di Teplan.
Oh, Tepla. Tapi kan sering Dia kan anak kolong. jadi iya sih. Dia dulu turunnya di Naterman Iya, karena masalah. ceweknya kan orang Naterman. Oh, gitu iya. Makanya Yang dia satu terkenal juga kan. angkatan, di kan Depok. gitu. Makanya dia terkenal. Kadang dia suka ngerusuh di Cibinong Pusing. Oh, iya iya. Kalau ngerusuh di Cibinong Pusing kan enak, ya kan orang itu segitu banyaknya orang cuma Oh. nungguin satu sekolahan, ya kan? Kan Oh. kurang kerjaan dia. Kayaknya ya kan? gimana gitu ya. Iya, kayak spesialis gitu. Sialis. Ini apa nih kalau nggak ada Mebut nggak seru gitu? Iya. Tapi ya kesini-sini kan kita kan waktu pas udah gua kelas 2, kelas 3 mikir juga kasihan kan gitu ya kan. Nah, Gimana? berarti lu di masalah kenakalan tuh paling total di kelas 1 gitu apa kelas 2? 1 2 3 harus total. Kalau lu nggak Kan total, katanya motor kelas 3 gimana? ya kelas 3 lu pikir kalau naik motor nggak total juga Nah, tuh. itu gimana tuh kalau kelas 3 masalah Kalau kan kelas- pakai motor tapi Kalau itu gimana? kalau kelas 3 gua nggak tahu gimana ceritanya, tapi Ah. yang jelas dulu ketika misalnya gua ngebantai sekolahan A, gua nggak punya sekolahan B. Oh, gitu. Gua ngebantai Karena sekolahan B. seragamnya gimana? Ya kan baju kita kan setiap kali sekolah adanya 2. Oh iya. Bebas. Bebas. Apalagi kalau naik motor pakai jaket. Dia cuma taunya celana abu-abu Iya, kan itu pasti ya kan. pasti. Oh, iya. Serat ya kan. Anak mana lo? Ya kan Iya, gitu. gitu. Anak B kan gitu. Iya, Ya gitu. kan. Bebas. Oh, Akhirnya iya. pas di 2001, 2002, 2003 mulai tuh pecah kan. Pecah. Itu serunya di situ. Mungkin salah satu penyebab nih. Nggak tahu juga, tapi yang jelas gue seperti itu ya kan gitu. Karena gue gondok ya kan gitu. Iya, Naik lu motor, sendiri. naik sendiri. Ah. Lo pikir waktu pas gue kelas 3, anak kelas 1-nya tuh satu kelas juga. Makin gak sedikit kan gitu. Berarti yang kelas 1 kelas itu siapa ya terakhir ya? Apa? Yang 1 kelas terakhir siapa ya? Gue nggak tahu. Waktu angkatan lo berapa? Gua langsung 6 kelas. Anjir banyak. Iya. Makanya langsung gua kelas 2 ada pagi siang. Kalau nggak salah yang kelas 1 waktu zamannya siapa sih yang CPM itu tadi? Eko. Eko Berapa kelas dia? Satu kelas masih kan? 1 kelas. Cimot masih satu kelas juga. Kalau Unyil siapa? Unyil ngalamin. Unyil ngalamin lah. Oh, ada abang kelas. Cuman iyalah. Cuman kan dia beda basis. Oh iya dia beda bilang. basis. Tadi kan masih Citra. Iya benar. Jadi kan kalau misalnya Oh, Citra iya. pasti naik angkot dia kan gitu. Jalu ketemu. Lalu ketemu. Oh, beda basis juga. Iya, beda Tapi basis. sempat juga. ketemu ya. Ya, ketemu lah Jalu kan karena di kereta kan. Jadi kejadian waktu pas di kereta pernah juga tuh ribut sama anak KG Di mana tuh? Bogor. Oh, dia ngapain dia ke Bogor ya? Main kali ya? Gue juga sebenarnya nggak tahu ngapain dia. Dia cuma berapa orang, gue juga Oh. nggak banyak gitu kan. Oh. Cuman sempet ngadu pedang juga ya kan, terang-ting. Habis itu udah bebas itu doang. Mungkin Berarti- ngasah pedang kali bagi-bagi. Nah, macam itu berarti masih bebas ya di stasiun ya? Masih bebas gimana? Tasnya kan lu gede-gede. Iya, kan zaman sekarang mah Oh, sekarang iya, CCTV, iya. masuknya juga kan Dulu tiketing Iya. dulu Dulu kan sih- bebas. dulu tiket kereta api itu masih kayak kartu gaple. Iya. Ya kan, kartu kereta api itu kayak masih kartu gaple, jadi masih gampang lah. Udah gitu Werpak dulu masih panjang-panjang ya kan gitu. Terus lagi ya anak sekolah bebas lah dulu, apalagi Nah, lu sering di atas berarti. ya dulu masih boleh di atas tuh ya. Kalau dari Bogor ke Depok justru nggak di atas karena kan sepi. Oh, masih sepi. Masih Jadi malas ya. sepi. Banyak pengamen. Ya kan di dalam kereta tuh ya kan. Jadi Wah, sempet-sempet lah gitu ya. ribut di kereta itu jarang, tapi di stasiun iya. Karena kalau misalnya ribut di dalam kereta kan biasanya kan banyak ini juga kan. Harga juga kali Harga ya. segala macamnya. Oh, berarti beda nih kalau zaman gua tuh di jalan justru pas lagi jalan. Banyaknya. Di dalam kereta gitu. Di dalam kereta. Jadi jatuh aja kalau Wih. daripada dihabisin kan jatuh aja dipindah. Agak biasanya kalau kereta jalan cuma lihat-lihatan turun kayak gitu. Oh, iya. Mungkin itulah Baru di beda luar ya kan. ya. Beda lah metode ributnya emang kadang-kadang beda-beda ya. Iya, sesuai zaman gitu ya. Iya, sesuai zaman. Yang gue inget lagi ini dulu gue ribut sama anak TD. Wah, sempat juga tuh ya. Adu pedang di depan inilah di depan sekolahan itu. Tuh di Teplar. Iya. Nah, lu kan cerita dulu sering nyiramin itu. Oh, itu air cuka. apa cuka. Buat ngancurin aspal. Iya itu ide
Apa lu belajar kimia dulu gitu dulu kan? Wah, saya punya ide gitu. Enggak, karena emak gue waktu itu kan di rumah sakit. Ya. Sempat lah gue baca-baca bukunya. Literasi Oh, gitu. ternyata buat ngancurin aspal pakai cuka kan itu. Iya. Ya Iya. kalau misalnya kagak dihancurin itu aspal, susah nyetopinnya. Nyetopinnya. Berarti Udah pas turunan belokan Mebut tuh, lu hancur-hancurin. Enggak pas persimpang itulah. Pas penyeberangan. Ya, simpang penyeberangan itu. Iya, penyeberangan. Oh, lu hancurin di situ. Jadi agak Iya, berhenti di situ. disiram-siram aja. Agak berhenti itu Siram-siram. jadi angkot. Pastilah. Kalau misalnya dia ngebut, kan gudrak kan. Iya, iya. Kacau, gudrak, Angkotnya kan segala dia kan fokus bikin kendaraan Iya. ya. Di dalam yang rada seringnya kayak gitu. Tapi ada dulu yang apa? Bis Citra Loka kalau nggak salah. Yes, yang gede-gede kalau nggak salah ya. Enggak, yang kecil warna Oh, putih. Kayak ini, Mini Arta, apa, Mini Arta, gitu iya, ya. Mini Arta, tapi dia Citra Loka. Laut situ. Enggak, itu bis tempur kita. Oh, justru nih lu mau cerita bis tempur lu. Iya, jadi itu Citra Loka warna putih itu bis tempur. Karena setiap kita naik, kita selalu ngelebihin. Kaca Duitnya. pecah, Heeh. kita ganti gitu. Makanya dibilang bis tempur. Jadi bebas lah, lu pakai gua anterin lah kan itu. Mau ribut ditungguin. Oh iya. Itu bis tempur tuh ada tuh dulu. Nah, berarti ini sejarah bis nih. Iya. Pertama Ada dia jalurnya apa dulu nih biar pada tahu. Oh, itu waktu itu jalurnya Bogor Depok. Oh, Bogor. Bogor Depok. Di Citra Loka Depoknya itu. mana nih? Kayak misalkan Depok Depok 2. dua, Depok Oh, dua dia. Depok 2. Berarti di simpangan belok kiri. Iya, Simpangan belok Oh, kiri, nah, itu Simpangan Depok belok kiri. Ada namanya Citra Loka. Pokoknya bis Citra Loka itu bis tempur lah biasanya waktu zaman gue kelas 2, kelas 3 itu. Tapi kayak kelas 3 lah dipakai bis tempur karena dulu kalau misalnya bis kaca pecah yang di dalamnya orang mebut, biasanya emang kita kolekan. Iya, iya. Orangnya kadang suka datang ke sekolahan tuh Iya, iya, yang iya. punya bis itu segala Iyalah. macam gitu kan. Nah, dari situ dia udah bebas dah karena dia sering Istilahnya jaminan ada gitu. Iya. Ada jaminan ya. Bahwa akan diganti, Iya, ya kan segala macam. Nah, itu berarti lu kan Citra Loka nggak satu bis dong, banyak dong. Iya, makanya. Pokoknya udah apapun supirnya apa Nah, masukin. ada Citra Loka yang pas mobilnya busuk banget ya kan. Ah. Mobilnya udah jelek banget. Ah, itu tuh yang Itu yang baru lu enak. naikin. Iya. Kadang waktu itu pernah kita dikepung habis-habisan di Cibinong. Supirnya pergi. Kita ditinggalin sendirian, kurang ajar itu. Wah, itu baru denger gua. Kalau itu benar-benar parah Oh, dulu. iya, Udah iya. benar parah, pokoknya semua barang udah masuk, kaca keliling udah pecah ya kan. Akhirnya kita nyelamatin, pokoknya waktu itu gimana caranya si Oji ini biar keluar, biar lari ke pos PM dulu. Iya, oh biar Ke geser pos PM. dulu ya. Jadi biar enggak dia bisa biar lari, maksudnya minta bantuan lah. Oh, minta bantuan. Nah, sementara yang lain di dalam. Yang lain di dalam. Nah, itu parah dulu. Tapi ya selamat, nggak ada yang Oh, luka, nggak ada yang luka. nggak ada yang segala Wah, alhamdulillah macam. Ya itulah hebatnya kalau misalnya kita kompak. 5 orang pun jadi. Gitu kan? Oh, segitu 5 orang ya? Enggak, waktu itu banyak Pasming sama Naterman, Depok lagi pada di situ. Rame lah. Nah, itu berarti hal-hal seperti itu udah biasa ya? Itu udah tadi, jadi kayak bercanda kita. Iya. Bercanda sama maut, walaupun bercanda berdarah, tapi itu kan zaman dulu lah, ya kan. Tapi dulu belum ada satgas ya? Iya, ya lah, kepikiran Satgas, Satpol PP aja belum ada. Adanya kamera ya? Iya, maksudnya gitu hebatnya. Ya tuh. itu ya kita kan Bebas lah dunia, ngukur bebas. lah, dalam artian ngukur. Nah, yang lucunya gue nih yang gue mau tadi ceritain, gue lucunya nih ya kan, sebenarnya ketika misalnya pas ribut tawuran kayak gitu, lo kenal kondom kan? Nah, Arman, heeh, angkatan gue di kampus, heeh. dia kan anak TD. Oh dia, oh iya alumni. Nah, Ah, gue pernah adu pedang sama dia. aslinya. Iya, waktu pas dia lagi di TD kan gitu. Tapi pas di TD lu di Mebut, lu belum kenal kan? Iya belum. Apa lah. dia udah ada nama? Dia udah ada nama. Oh dia udah ada nama di TD. Itu Kondom. dia termasuk orang yang dicari-cari juga kata Ah. Eko, tahu tuh Eko Ah, ah, ah. yang di pos PM. Iya, iya. Eko, Bahri, Ah, Syukur. ah. Nah itu dia tahu tuh kondom cari-cari. Iya, Adu pedang lah ceritanya. Iya, Mau tahu setahun kemudian masuk kampus ah. bareng akrab. Sempet kalau misalnya ada yang cacat ketika misalnya pas gue lagi ngadu pedang, apa nggak dendam-dendaman itu? Iya, Nah sebenarnya lebih banyak negatifnya memang kalau lu tawuran kan itu aja. Oh, pembahasan itu nanti. Oh itu nanti. Ada lagi Ben. nanti. Ini seru-seru dulu. Kayak seru-seru ada. Seru kalau seru banyak lah. Iya banyak ya. Gua pernah sama Bobok waktu itu main ke Baranang Siang. Tapi lu ada foto-foto lu waktu sekolah nggak sih? Ada waktu itu. Nah, maksudnya kayak di scan di HP gitu ada nggak sih?
Gue cuma ada satu foto yang satu kelas tuh elektro. Ada. Maksudnya di Gue komputer. udah share di Facebook Mebut. Tapi lu ada nggak? Lu nya? Ada. Ini Gua di kita belakang. tampilkan dulu ya. Anjir. Ada di belakang. Ada. Jangan sampai nggak ada nih ya. Seru lah di Mebut pokoknya. Di Mebut gue banyak masih inget sampai sekarang. Waktu itu gue pas berdua sama Bobok dikepung di Baranang Siang, Oh. motor lewat. Iya. Gue deketin tukang durian. Ada. Itu durian gue ambil bro, karena gue nggak ada yang megang barang. Itu udah dikelilingin, tukang durian lah yang nolongin. Ya Oh. kan? Tukang durian itu yang nolongin gue. Akhirnya bisa pulang gue ke Depok. Tapi lu kebanyakan cerita lu sendiri ya, berarti selam juga ya, serem bukan juga ya. sendiri, gue berdua tuh gue seringnya sama si Bobok. Oh, pulang. pokoknya itu Makanya kalau enak misalnya si Christian Marcus, tapi katanya dia udah mualaf, gue nggak tahu. Entah dia sholat atau kagak. Dia masih nggak apa hubungannya? Enggak, maksud gua si Christian Marcus ini kalau dia nonton, karena dia masuk orang yang suka ngilang-ngilang juga. Oh iya. Dia suka ngilang. Gue komunikasi terakhir. Tapi di Facebook ada nama si. Nggak ada. Oh, berarti belum bisa kayak di share di grup Facebook kan gue tandain. Nggak bisa juga, makanya gue juga berapa tahun gue nyari, emang nggak ada dia. Yang gue tahu dia terakhir di Bandung. Itu kan 1, 2, 3 ribut nih. Nah, lu yang lu kangen dari Mebut apa sih, Bang? Anjing gue pengen sekolah lagi nih, misalkan di Mebut karena gimana gitu. Kalau Mebut itu kayak lebih kayak ke ini, kayak lu dapat saudara baru. Mungkin hikmahnya ketika misalnya lu cuman sedikit orang, lu jadi kenal semuanya. Mesin otomotif, elektro, lu kenal semuanya gitu kan. Apalagi kalau misalnya pas sudah di kantin atau udah sebasi segala macamnya, lu sama kelas 2 akrab, sama kelas 1 akrab gitu kan. Karena emang sedikit gitu aja. Jadi kita kadang-kadang kalau misalnya pas lagi diributin nih, misalnya basis mana, kita rame-rame. Lu bantuin. Seringnya kayak gitu. Misalnya di Ciputat lagi diributin, Ciputat. Di Merdeka diributin, rame-rame kita ke Merdeka gitu kan. Di Ciawi gitu diributin, rame-rame kita ke sana. Seringnya kayak gitu. Nah, itu basis-basis yang paling kuat di zaman lu apa? Kan Depok kan udah terkenal tuh. Ya waktu pas gue kelas 2 kelas 3 kayaknya serata ya. Rata. Jadi Rata. misalkan lu ke Ciputat, musuhnya serem juga gitu. Wah serem. Pernah gue waktu itu ribut waktu pas gue ke rumah kawan gue Ompong. Namanya Ibnu Alwan. Oh, gue kira Ipal. Enggak. Namanya dipanggilnya Ompong, namanya Ibnu Alwan ya. Oh, iya. Jadi di Ciputat. Jadi waktu pas lagi main di sana bentrok tuh sama anak apa dulu pokoknya Daerah Parung. daerah Ciputat. Daerah Ciputatnya. Maksudnya STM Ciputat. Gue nggak tahu STM-nya. Pokoknya yang jelas ributnya di Ciputat. Oh, gitu. Nah ributnya di Ciputat itu serem tuh man. Gue cuma berlima apa itu nggak salah. Lu kayaknya sedikit mulu nih berlima lu. Kan elektro Pokoknya aja, tim perangnya lah gitu. ya karena emang sedikit gitu kan. Iya. Bukan karena Tapi bawa Mebut terus ya, sedikit juga ya. ya iyalah. Walaupun kabur teriaknya ke Mebut gitu aja. Ya kan setidaknya kan kita udah melempar batu sekali walaupun waduh bakalan kalah nih. Iya. Kabur kan gitu ya kan. Kita nggak realistis lah ya kan. Ketika misalnya lu punya kekuatan sedikit, setidaknya ada ngelawan-ngelawannya dikit Nah, loh ya. itu pas yang di Ciputat serunya gimana? Apa lu karena belum tahu daerahnya apa gimana? Satu belum tahu daerah yang jelas. Masih buta tuh ya. Udah gitu kita nggak tahu yang mana kawan yang mana musuh. Wah. Karena kan banyak tuh sekolahan. Oh, iya. Kita lagi jalan nih berlima Oh. turun dari bis Bogor. STM Bogor gitu kan Oh, teriak. jual dulu. Dia enggak, dia yang teriak STM Bogor karena dia tahu Karena lu baru turun. dari bis Bogor, STM Bogor langsung teriak Mebut gitu kan. Sok-sok nyari Apa aja gitu ya, mau yang disambit deket-deket gitu segala gitu kan. macam. Dia santai. Goyang-goyang sambil mau barang ya kan. Kabur. Kayak gimana Dari ceritanya mati. ada nama dulu kan dia. Iya, teriak aja dulu Mebut gitu kan. Tapi ada yang bawa kan misalkan ada satu orang yang anak Ciputat gitu. Ya, memang kita mau main ke rumah dia, cuman itu doang. Tapi dianya ada kan? Ada lah. Sebutin namanya siapa? Si itu Ompong tadi, Ompong itu Ibnu ya? Alwan gitu kan. Wah, mantap nih. Berarti zaman lu juga masih nyampe Ciputat ya? Ada masih. Terakhir dia lah itu di Ciputat. Oh, Yang paling jauh. iya benar. Berarti yang paling jauh anak Mebut versi lu di Depok di Ada lagi satu lagi kawan gue. Namanya Amrul Fatah Akhyar. Dipanggilnya Amrul. Itu kakinya bau kan. apa?
Dia dia SMP-nya dari Papua. Oh iya. Dari Papua. Cuman dia emang Sini tinggal. kelahiran Sumatera. Dia di Sumatera sama gue sekarang. Oh sekarang ketemu lagi. Cuman jauh. Oh, jauh. Gue di Kota Medan, dia di daerah Kisaran. Oh. Itu 5 jam lah. 5 jam lah kayak dari sini 5 ke jam. inilah Karawang gitu. Kayak gitu. Tapi masih satu provinsi lah. Nah, berarti lu itu yang si itu ke rumah tuh anak Parung itu ke rumah. Lu jadi ke rumah dia. Iya, ke rumah dia. Akhirnya nginep. Nginep. Nggak berani pulang. Karena besoknya hari Minggu kan gitu. Bagus Iya, kita nginep aja kan bagus, gitu iya, ya kan. sekalian ya benar-benar. Biasanya kita kayak gitu dulu. Nanti momen-momen yang lu rindukan kumpul-kumpul sama orang-orang Ya, itu pada ya. Ya betul, ngumpul sama kawan-kawan itu karena kan udah susah juga kita. Iya. Sedikit orang udah gitu jarang ketemu gitu kan. Karena nggak mungkin terulang lagi deh. Angkatan 2000 ya kan, maksudnya elektro sendiri. Heeh. Gua itu belum pernah ketemu sampai sekarang. Maksudnya anak elektronya ya. Anak elektro. Tapi kalau misalnya anak otomotif, anak mesin itu Itu pernah. yang kemarin waktu reuni yang 2011 kan kita ngumpul nih. Ketuanya Wildan. Iya, Nah, itu ada anak 2000. gak ada. Oh, lu doang ya berarti ya. Ada si Mod, padahal si siapa yang di BBM tapi namanya Yang mana? BBM Adul. Bang Adul. itu ada Bonon namanya, itu satu angkatan sama gue. Oh. Cuman dia jarang nongol kan itu. Oh, dulunya. Enggak, sampai sekarang pun jarang nongol dia. Oh. Cuman dia memang seperti itu dia. Iya, Dia penyendiri lah. bukan Oh, bukan. flamboyan. Oh. Flamboyan dia orangnya, tapi asik ya kan. Tapi lo sama guru nih, guru favorit apa nih? Guru favorit nggak ada, sama aja semua, Masa sih? sama-sama ngajar dia kan. Oh, nggak jadi. Kalau berkesan lah guru berkesan ya film. Kalau misalnya guru berkesan sih sebenarnya Purwanto. Oh iya. Waktu itu masih ada Purwanto waktu zaman bener. gua. Iya, belum ada. Sampai gue lulus masih ada Purwanto. Tapi setelah itu Purwanto itu hanya di beberapa mata pelajaran aja. Oh iya. Gue sih nggak ada gitu Purwanto. Lebih banyak dulu Pak Sidik dulu. Nah iya berarti Pak Sidik dari mulai ya? Pak Sidik pertama kali ngajar dari Dari zaman tahun lalu gua. ya? Dia Pak baru Sidik. masuk tuh ya? Pak Sidik baru masuk. Elektro ya. Nah, itulah Ruang praktek kalau lu guru. gimana? Suka rusuh nggak di ruang praktek? Orang praktek enggak ya? Kan misalkan kita suka nyolder sembarangan, mau Enggak, itu pokoknya kalau untuk peralatan praktek luar biasa lah. Pintar semua berarti ya. Ya gue kan dulu kan pernah servis TV. Waktu masih sekolah itu. Iya, buka sama si Amrul itu, si Amrul sama si Dadang tuh. Buka servis TV. Berhasil kagak pertama-tama ya kan. Iya. Udah dipraktek segala macam, bongkar sana bongkar sini, akhirnya dikasih kang servis juga kan gitu. Iya sih benar. Cuman berikutnya gue buka tuh sama Amrul sama si Dadang di Carpul. Daerah Carpul. Setu Carpul, Carangkulang. Enggak. Daerah lu tau gak? Enggak. Itu pokoknya dulu sinyal handphone nggak ada. Oh iya. Sinyal handphone nggak ada gitu. Saya Depok itu. Bukan, di Bogor, Dermaga. Oh Dermaga lagi gua. Setu Carpul. Itu juga si Dadang itu. Setu gede kali. Setu Kalau sekarang Carpul, mah. Carangkulang. Oh sekarang masih ada Itu kalau setunya? bisa, ya masih ada. Itu mobil kalau lo naik mobil dia mentok di situ. Oh sinyalnya? Enggak, mobilnya habisnya di situ di Setu Carpul. Oh, iya. Mungkin kalau orang Bogor tahu lah, orang Bogor. Iya nanti komen aja dah. Setu Carpul itu ada di situ. Nah, gue buka TV, buka servis TV itu di situ sama Amrul sama si Dadang. Nah, masa-masa kejayaan lu yang lu ingat. Kejayaan apa Kalau nih? kan cerita kalah nih. Nah, kejayaan lu pas menang gimana? Waktu gua kayaknya gila. Kayaknya sering seri ya. Kalau misalnya yang seperti gue bilang, kalau misalnya pas tawuran itu nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, gitu kan. Ketika lu menang hari ini, mungkin besok lu kalah. Nah, Iya kan? momen hari itu coba. Ketika misalnya menang, Lu pas menang lawan apa sampai lu bangga gitu waktu itu? Wah, gua walaupun duaan lawan 100 orang menang tuh. Ada nggak cerita itu? Kayaknya keren nih gue ceritain. bahwa gue cuman sedikit aja menang gitu gimana? nggak, sebenarnya nggak menang. Cuman waktu itu gue puas aja. Oh, nah itu apalagi tuh? Kalau misalnya menang beda. Dulu kan gue puas waktu itu. Jadi kalau nggak salah, ini Muning nih, kejadian Muning waktu. Muning itu 6 orang. Ya, Muning anak-anak otomotif. Oh, anak otomotif. Namanya siapa dia? Lupa gue. Gue taunya Muning. Sekelas lu. Itu Cimot tahu tuh. Karena seniornya Cimot itu. Ya kan? Dia satu angkatan sama gue, cuma dia otomotif. Oh iya, tapi jadi senior di UI kan? Enggak.
Dia anak Depok. Oh, namanya. Gimana itu? Lu puas gitu? Gue puas aja karena ketika si Muning naik terus ditendang jatuh Bis. di bis. Terus gue langsung lari naik dari depan. Oh iya, pintu depan. Dari pintu depan. Gua babuk. Gua keluar pintu belakang ya kan. Puas. Oh iya. Itu dari situ aja puasnya. Iya kan, Habis itu puas ya, karena lu kayak ngebalesin siapa ya? iya si Muning tadi gitu kan karena refleks aja. Ngelihat temen lu Waktu itu cuman berempat gue, tinggal berempat lah. Pokoknya tinggal berempat. Pas kejadian kayak gitu gue refleks langsung gue babuk udah selesai turun, ya kan? Iya. Cuman habis itu gue ditangkap. Kan enggak. Kalau tahu sendiri polisi kan udah ada tuh pos polisi. Pos polisi itu udah ada dulu. Ya, tapi kan kecil kan waktu itu kan. Iya, itu pos polisi namanya. Maksudnya ada yang jaga berarti ya? Ada, memang Ya, ada. gua udah kecil kosong lagi misalnya. Nah, itu sekarang, ya kan? Iya sekarang. Nah, lu pas itu dia santai kan nungguin lu kali ya? Langsung lu tangkap gitu. Pas gue turun, soalnya ada tentara di dalam. Oh, ini tentaranya kena pukul juga. Gua gak ngerti dah. Pokoknya namanya gua dari depan, pak, bukan turun. Dia turun juga, ya kan? Gue dipukul sama tentara, masukin ke kantor polisi udah. Cuman gitu doang. Gue pikir kenapa segala macam. Kamu bawa barang, ya kan gitu. Karena kan di otak gitu. Padahal enggak. Jadi lucunya, ya kan? Dulu tuh STM 2 juta, tapi rata-rata anak sekolahnya pada bawa bekal. Yo, biar apa sih? Biar apa? Sehat gitu ya? Agak, sekolahnya kan bulan jam 3. Oh iya sih. 2 kali ganti jam 3 itu udah kagak ada. Iya, 2 kali ini ya. 2 kali istirahat ya. Lu tahu sendiri kita pulang jam 3, rumah di Depok, nyampe rumah jam 6 maghrib. Bisa jadi. Kan gitu. Bahkan lebih kali ya. Makanya ada bekal. Disangkanya BR gitu ya. Sangkanya BR pas dibuka, alah udah tinggalin sama si tentara itu. Cuman dari kejadian itu gue puas karena mukulin satu bis. Kita kena tangga gue nggak tahu, tapi yang jelas dari depan gue masuk, dari belakang gue keluar. Jadi intinya lu masuk diuntai aja tuh semua orangnya. Iya. Terus kenapa nggak ngejar lu tuh dia? Bisa keburu maju. Bisa jalan terus. Oh, bisa jalan terus. Kayak gitu. Nah kejadian pernah gue sekali kena lah tangan kena bacok. Berarti lu nangkis dong kalau gitu. Iya, udah hebat banget kan? Iya. Tapi nggak kerasa tuh pas pertama. Iya, kalau pas lagi nafsu, lagi ribut mana kerasa yang namanya sakit-sakit gitu. Yang udah habis dijahit baru kerasa. Aduh. Nah dari kejadian jahit udah kena sekali, terus gue langsung dibeliin motor sama emak. Oh, itu jadi mungkin dia ngeliat ini ya kejadian itu langsung gua berpikir gitu. Iya mungkin wah udahlah waktunya kamu naik kendaraan sendiri kan gitu ya kan. Udahlah pakai motor sendiri. Lu pikir kalau naik motor nggak ribut juga? Ribut juga. Oh, iya, sakit lah udah pokoknya. Tapi seru dia Bu. Memang banyak kejadian lu itu juga ya di situ. Kalau lo sekolah di Mebut mungkin rata-rata teman-teman di Mebut tanpa disadari sama mereka nggak ada rasa takut lagi mereka. Oh, iya. Karena berangkat sekolah deg-degan, pulang deg-degan. Jadi apa yang dipelajarin di Mebut? Iya. Kalau lo berangkat deg-degan, pulang deg-degan. Iya. Sport jantung ya. Nah itu dia ketika misalnya lo dikaget-kagetin atau dikertak, mungkin anak-anak Mebut rata-rata udah nggak mempan. Iya sih benar. Udah biasa ya. Hal-hal seperti itu udah biasa. Karena setiap hari udah dilatih 3 tahun lumayan. 3 tahun udah ada. Iya. Gila. Terus lu PKL gimana PKL? Ada masalah nggak? Kalau cerita PKL enggak, wah gampang kalau PKL di Mebut. Enggak, maksudnya kan lu pasti PKL itu sama sekolah lain musuh lagi. Enggak. Oh enggak. Gue waktu itu nyari PKL nyari tempat yang enak di TPRI Puncak. Kan kalau orangnya kan di Sanyo nih lawan anak mana ya kan? Di Sanyo ditolak. Gue mau nyari ketenangan waktu itu. Oh lu jadi udah berpikir tuh. Udah nyari ketenangan lah. Waktu itu gue nyari kenapa ngapain lu PKL jauh-jauh di TPRI Puncak sana? Dingin kan gitu. Oh listriknya dingin ya. Tiap hari bisa minum. Ya, iya. Pokoknya ada beberapa kawan yang datang ke sana berpesta di sana kan itu. Nah, karena dikasih mes. Iya benar. Oh benar mesnya ada ya itu. Ada mesnya. Ada dikasih mes ya kan banyak kawan-kawan yang siapa Edward sama Bobok di mana dia prakteknya sana gua datang pesta termasuk si Muning. Oh iya jadi dia merayakan ulang tahun di tapi itu di jam beres PKL ya? Jamnya kagak ada di sana. Oh kan pagi pemancar kan hidup terus. Maksudnya lu harus absen nggak gitu? Nggak ada. Nggak ada. Yang penting lu data aja ya. Iya.
Kalau di sana penting data, Oh, ya kan segala macam. Data terus lagi ngecek peralatan. Kalau misalnya pemancar itu kan dia modelnya kalau misalnya lu udah start di awal segala macam tinggal nunggu alarm aja kerjanya. Iya. Kalau alarm bunyi lu benerin, kalau enggak ya udah duduk-duduk. Iya. Kan gitu. Jadi santai di situ. Santai di situ. Sekali-sekali lu Nggak ada cobain. ininya kayak petugas gitu. Ada. Petugasnya pun santai. Kagak. Nggak laporan gitu ya. Oh, laporannya ada. Checklistnya itu Iya, ada. itu cek. Yang penting itu Checklist. udah tugas udah beres tuh. Ya iyalah, lo datang checklist nanti di jam berikutnya lagi checklist Ada lagi. jadwalnya ya? Ada. Nah, anak-anak biasanya jam berapa tuh? Malam. Sore. Oh, sore. Sore udah pada datang. Karena udah dingin sore kan gitu. Iya. Pas udah dingin, mereka pada berpesta. Tiap minggu itu. Iya, tiap minggu. Wah. Dulu lah, kalau nggak salah dulu kita ada sponsorship, udah almarhum tuh. Oh. Kinoy namanya, siapa ya namanya? Gue lupa. Orang apa? Cina juga, orang Pasming. Siapa namanya? Kinoy ya? Kinoy udah, Hah? Kinoy ya? kayaknya. Dia kecelakaan, tabrakan, nabrak guru tuh yang di deket Cibinong itu. Nah itu dari situ almarhum lah, ada almarhum. Dia luar biasa itu, dedikasinya terhadap teman-teman yang salon-salon kan itu. Dia sponsor tunggal. Kita kan mau masuk ke ngembangin Mebut nih. Nah, Sebelum itu ada satu lagi nggak, misalkan, aduh, gua cerita ini karena gue pengen nyebut nama orang itu kangen, ada nggak nih satu orang lagi, satu cerita lagi? gue sebenarnya kangennya cuma sama si Bobok aja. Oh, Karena dia udah hilang, dia kemana lagi, kontaknya udah nggak ada. Ya kan terakhir gue kontak dia itu 2015 kalau nggak salah. Udah gitu hilang lagi kontaknya. oh, jadi istilahnya dia anggot-anggotan ya untuk medsos ya? Iya, medsos sangat anggotan. Ya kalau misalnya ada nomornya Bobok, kabarin. Ah, iya. Kalau waktu gue nggak tahu kalau sekarang seperti apa, Ah. karena kan kurikulum berubah, segala macamnya berubah. Yang jelas waktu tahun 97 ke 2000, Mebut itu termasuk sekolahan yang dia siap pada saat itu, pada zaman itu dia memang sudah siap. Karena di tahun 97-2000 itu praktikum itu kan penting. Praktikum itu penting dan peralatan-peralatan di saat itu kan mahal-mahal tuh. Dan di Mebut itu memiliki itu semua gitu loh. Jadi fasilitas terkait mengenai masalah praktikum, apalagi kita di SMK itu kan penting. Lu masuk SMK Kalau nggak ada praktikum, nggak ada SMK gitu ya? lebih banyak teorinya daripada praktik. berarti Ngapain lu masuk ke SMK? Iya. Bagus masuk SMA. Nah, Kan udah ternyata jelas di seperti Mebut? itu. Di Mebut itu semua terjawab tahun 97-2000. Tapi gua nggak tahu kalau tahun sekarang. Mudah-mudahan masih sama lah. Karena kan untuk menjaga kualitas teman-teman senior semua segala macam, mungkin yang sudah senior tahun 80-an yang anaknya pengen sekolah Ya, gitu kan, berharap fasilitas masih sama seperti tahun-tahun di zamannya dia masih sekolah di STM Mebut, itu lebih bagus. Mudah-mudahan seperti itu sih harapannya. Tapi Berarti- kita nggak tahu seperti apa nih saat ini. Yang lu tegesin praktikum Itu zaman lu penting. keren lah gitu ya? Itu bagus banget. Apalagi nih? Osiloskop itu kalau Oh, nggak iya. salah Mebut punya 9 tahun-tahun gue itu. Oh, Padahal satu sekolahan kadang-kadang di sekolah punya lain satu. nih, di sekolah lain nih. cuma punya satu. Cuma satu. Sempet si sekolahan itu punya 500 murid. Kira-kira osiloskop itu kapan rusaknya? Bentar aja kan gitu. Tapi di Mebut ada 9 dan 99-nya hidup. Nah, hal seperti itu yang luar biasa waktu itu. Enggak, lu kok bisa ngomong sekolah lain satu? Apa lu masuk ke sekolah lain? Kan kita kan ini Temen lu banyak. enggak banyak. Setidaknya ketika misalnya pas sudah keluar sekolah, ya kan, kita ketemu sama anak TD, Iya. sama anak BW, terus sama anak Sky, ya kan. Ya, Cerita rata-rata lah. kan, ya mereka cerita, ya kan. Wah enak praktek lu segala macam begini gini segala macam. Nah hal-hal seperti itu kelebihannya lah. Nah, dari segi gurunya gimana tuh di Mebut? Kalau gue lihat bagus, sebenarnya gini, basic kebetulan lokasi Mebut itu kan di Teplan. Dan hampir rata-rata dulu pengajarnya masih
beberapa guru yang aktif masih di Iya. di sana. Di kesatuan ya. Di kesatuan. Ada beberapa yang memang rekomendasi-rekomendasi dari Sekolah. dari yayasannya Oh, iya. sendiri atau teman-temannya orang-orang kesatuan itu tadi. Betul, betul. Kebetulan kan Pak Tejo dulu masih ada, Pak Tejo masih aktif, masih banyak linknya yang bagus-bagus di segala macam. Jadi guru-gurunya itu memang ketika ngajar dia sesuai dengan faknya gitu loh, sesuai dengan bidang studinya gitu loh. Jadi kualitasnya bisa dibilang cepat dipahami ketika misalnya dia mengajar, cepat dimengerti ketika misalnya dia menjelaskan, hal seperti itu. Guru praktikum menurut lu kualitasnya gimana waktu zaman lu? Guru praktikum sama guru teori kan sama dulu masih satu ya. Jadi kalau iya. kalau mungkin sekarang gue nggak tahu ya. Tapi kalau dulu itu dia ngasih teori, dia ngasih praktek juga, gitu kan. Jadi ketika misalnya dia ngasih praktek, dia ngasih teori, dia mengimplementasikan ke praktek. Jadi kita lebih cepat mengerti. Oh iya, karena mungkin jadi lanjutan dari teori itu ya. Ya bisa. Gue udah langsung membuktikan ketika misalnya gue di elektronika, gue langsung buka usaha servis TV kan karena gue ada di Mebut, Iya, ya kan? Gue bisa berani bikin usaha di Setu Carpul itu untuk TV-TV yang rusak ya karena itu tadi. Karena di Mebut. Ketika misalnya ada satu komponen yang ketika misalnya atau rangkaian yang ketika misalnya udah bener, kita mau ngetesnya di mana nih? Oscilloscope nggak ada, mahal. Iya benar-benar. Kita ngetesnya di ruang praktikum. Oh iya. Oke benar. Nah hal seperti itu makanya gue bilang luar biasa. Nah hal seperti itu sebenarnya bagus ini contoh. Kalau lo misalnya ini udah bagus nih, peralatan udah bagus mas, kenapa nggak lo langsung praktek gitu kan? Itu lebih bagus kan? Gue langsung gue praktekin. Mungkin kalau misalnya Pasidik masih ada nggak sih? Kepala sekolah sekarang. Hah? Kepala sekolah? Serius? Hah? Serius? Kepala sekolah? Mungkin kalau misalnya Pasidik tahu, ada namanya Amrul, Dadang, nah gue sendiri, nah itu bertiga. Itu gue pertama mereka hampir semua rata-rata guru tahu kalau misalnya gue tuh buka usaha. Oh, jadi buka usaha servis sambil elektronik. minta saran dan kritik mungkin ya. Iya, itu baru tanyain dulu. Itu pertama kali ketika misalnya ada anak-anak Mebut yang buka usaha di Setu Carpul itu, Setu Dadang itu. Pak Sidik tahu tuh. Wah, jadi bisa dikabarin ke Pak Sidik. Tahu nggak Pak Sidik siapa yang pertama kali buka servis TV gitu kan? Iya. Dulu TV-nya masih TV tabung tapi. Iya benar. Ya kan? Udah berwarna tapi kan. Udah berwarna ya kan. Seperti itulah dulu. Pak Sidik tahu persis itu. Ya. Oke bang, tadi kan udah cerita nih. Nah, gimana menurut lu biar adik-adik zaman sekarang anak SMP bisa masuk Mebut nih, nggak takut lagi soal tawuran dan segala macam, gimana tuh? Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya lo masuk ke Mebut, ya kan, pengalaman lo akan nambah, ya kan, terus lagi fasilitas praktek lah terutama ya, karena kan kita SMA kejuruan. Ketika misalnya lebih banyak teori daripada praktek, bukan SMK namanya. Oke. Tapi ketika misalnya alatnya lengkap, terus lagi memang alat-alat yang terbaru yang dipakai sama Mebut itu udah luar biasa pasti. Mantap. Mengenai masalah tenaga pengajar, pasti tenaga pengajar profesional. Ketika ada alat baru, nggak mungkin tenaga pengajarnya tidak menguasai alat itu kan. Nah, hal seperti itu yang mungkin yang membedakan sekolah-sekolah lain dengan sekolah-sekolahan di Bogor khusus untuk mekanika. Mengenai masalah tawuran di mekanika sendiri, gue rasa kalau misalnya lu masuk ke sekolah manapun juga tawuran pasti ada, ya kan? Kalau misalnya tawuran antar sekolah gitu kan, antar ini semua segala macam, itu dinamika sekolahan bukan hanya di Bogor, di Jakarta, ya kan? Mau di daerah-daerah yang lain, di Medan pun ada gitu kan. Kayaknya itu memang dinamikanya seperti itu. Bagaimana kita menyikapinya saja. Kan banyak cara untuk sampai ke sekolahan, banyak cara untuk menggapai ilmu. Ya seperti inilah kita jalani. Jadi fokus ke pendidikan di Mebut aja ya. Pendidikannya yang penting. Tawuran kalau nggak ikut ya udah nggak usah ikut gitu ya. Lalu apalagi sekarang banyak orang pakai motor kan, mau ke sekolahan segala macam. Itu kan banyak cara. Makanya banyak cara menuju Mebut. Iya. Ya kan gitu. Mantap. Nah, kebenaran kan gue ketemu lu di kampus Pakuan, di Elektro juga sama. Nah, lu sekarang kerjaan lu tuh
sama nggak sama jurusan lu? Kebetulan sama. Oh. Mau diceritain nggak? Eh, Dikit aja gitu. Jadi motivasi buat anak mebut nih. Iya. Sekarang gue ngurusin gedung sebenarnya. Oh gitu. Jadi maintenance gedung. Gedung apa apartemen nih? Gedung perbankan, pokoknya jenis gedung perbankan, hotel, semua segala macam dari sistem kelistrikannya terutama. Kelistrikan, plumbing gitu kan. Oh iya. Nah, lebih ke harus kuat. Harus kuat. Lebih ya pokoknya kita harus ngikutin zaman lah. Ya mungkin lu ceritain sedikit bahwa di dunia kerja itu elektro itu jadi beberapa bagian nih, Bang. Ya Kan betul. yang betul, lu harus betul, kuat, betul, nah betul, gua betul, Telkom betul, harus betul, lemah, betul, gimana betul. coba? Ya di elektro sendiri emang banyak ininya, apalagi sekarang apa sih, hampir semuanya peralatan teknologi itu pasti menggunakan elektronik lah, ya kan. Isinya semuanya elektronik, dari mulai kesehatan itu ada elektro kesehatan khusus yaitu untuk masuk mesin kesehatan, terus dari mulai kehidupan sehari-hari listrik, ya kan, itu ada transmisinya, pembangkitnya gitu kan, terus lagi dari fasilitas-fasilitas yang biasa kita pakai gitu kan, contoh sederhana seperti alat perekam, kamera, itu kan nggak jauh dari elektronik. Cuman ada beberapa mengenai masalah kelistrikan atau elektro sendiri itu secara garis besarnya emang dibagi dua gitu kan, harus kuat harus lemah. Harus kuat di sini terkait mengenai power, energi segala macam, harus lemah itu lebih ke transmisi, ke sinyal, sendphone segala macamnya, seperti itu. Mungkin itu aja lah, gue kasih bayangan ketika misalnya lo harus kuat nih kan, harus kuat, peluang kerja lu banyak, ya kan. Mau dia harus lemah, peluang kerja lu banyak, lebih kompleks pekerjaan lu, lebih besar gaji lu. Cuman itu aja. Pasti. Jadi intinya lu sekarang bergerak di maintenance, jadi ya. ada beberapa tim gitu ya? Ya, ada beberapa tim yang ngebawahin hampir 500 orang. Bawain 500 orang ya. Sakit kepala. Dan sekarang tinggal di Medan ya? Iya, tinggal di Medan. Bagi anak mebut yang mau ke Medan Ya, bisa kabarin. kontak. Atau Betul. emang ada anak mebut yang udah di Medan seperti Pak siapa itu? Iya, gue pernah ketemu kemarin. Aduh, Sutopo ya? Iya, Pak Hari. Pak Hari Stopo. Dia angkatan Iya. berapa dia? Angkatan pertama katanya. Oh iya. Angkatan pertama. Oh iya, angkatan Dia pertama. angkatan pertama dan dia udah pensiun sekarang, ya kan. Dan dia salah satu pengajar di PLN gitu loh. Oh, untuk masuk ke PLN ya? Kan STT PLN ya? Iya. Enggak, dia bukan STT PLN, Oh, dia bukan? orang PLN. Dia apa, Dia di Udiklat. Oh, yang di Cipanas. Cipanas. Enggak, sini. bukan Kopo. Cikopo, iya, Kopo. Nah, dia Yang pensiun nanti. puncak-puncakan. Iya. Dari situ, dia salah satu pengajar banyak. Kalau misalnya lo baru masuk PLN, Iya, lo di Diklat, lu ketemu sama. Oh iya tahu. Cuman dia udah pensiun. Oh justru malah dia Luar udah biasa pensiun tuh, juga. Bapak itu. Nah, lu sempat ketemu tuh. Sempat ketemu, sempat gue share juga tuh di grup. Nah itu Nah, itu dia. pelajaran apa nih yang lu dapat tentang mebut sama dia? Dia waktu pertama kali masuk mebut nggak nyangka kalau mebut itu luar biasa itu dampaknya sama hidup dia gitu loh. Oh iya. Padahal itu dia angkatan pertama ya. Angkatan pertama, dan mebut yang lu nggak tahu sih apa sih itu mebut segala macam, mekanika apa sih segala macam. Kalau orang pertama kali dengar mekanika pasti mikirannya langsung mesin, ini mekanik nih semua segala macam, padahal nggak, isinya banyak dan lebih kompleks, lebih seru lah. Dia masih Pak Sutopo STM angkatan ya? pertama, Angkatan pertama. dan dia punya prestasi luar biasa sampai masuk PLN. Banyak rekan-rekan teman-teman di mebut yang memang berhasil dibilang Pak Sutopo. Alhamdulillah ya, mebut itu luar biasa. mencetak banyak ini Lah. profesi. Hampir rata-rata ketika misalnya dia tidak bekerja di pabrik, dia langsung buka usaha sendiri, itu banyak gitu. Kalau misalnya dia masuk di dunia kerja, dia dipakai secara profesional pun banyak. Itu luar biasa. Ini berkat ini nih sering demo di kampus jadi ngomongnya lancar. Enggak gitu lah. Pokoknya ya seperti itulah. Iya pokoknya anak mebut dimanapun berada yang masuk kampus Pakuan sebut nama Doi. Nah, itu tadi. Gue biasanya dipanggilnya bule tuh, ya kan? Oh iya beda ya. Waktu gue di sana gitu kan, cuman ya waktu di STM gue dipanggil bule Depok. Nah gitu terus kan. pas di kampus kenapa nggak boleh Depok? Hah? Di kampus? Oh. Gue nggak ngerti.
Enggak, Tapi lu yang jelas- pas kenalan kali, enggak. Yang asli kali. Yang jelas yang manggil gue bule pertama kali di kampus itu si kondom. Wah, karena dia tahu. Iya, benar. Tuh, yang lainnya nggak ada yang tahu kan gitu. Iya, benar. Satu lagi kalau misalnya mau ngangkat berita, harusnya ngangkat berita si Meong ini. Irwan Abdurrahman. Siapa itu? Maksudnya Irwan Abdurrahman itu seorang apa gitu? Dia itu lulusan SMK Mekanika juga. Dia orang yang udah sukses. Dia punya usaha. Dia iya. dia sebagai konsultan Wah. tenaga ahli semua segala macam. Ya, Bagus, beda. panggil si Irwan Abdurrahman namanya ya kan. Iyalah. Ciri-ciri Itu serem lah gitu ya. itu tuh luar biasa itu dia. Dia basis strap dulu kalau nggak salah. Angkatan 95. Wah, Irwan Abdurrahman. ngeri Itu kalau bisa lu tag aja dia biar dia langsung bisa bicara Wah, gitu kan. zamannya pastor. Bener zaman pastor. Bisa. Itu luar biasa itu. Karena kan cerita pastor itu wah dari turun temurun kita diceritain dongeng seperti itu ya kan. Iya, Kita wah. nggak tahu siapa bentuknya pastor kayak gimana segala macam. Ternyata dia udah meninggal. Apa yang dia lakuin ternyata udah meninggal. Itu luar biasa aja. Makanya kita dari teman-temannya aja ya. Gitu. Iya. Betul. Mungkin nih terakhir kali bisa disebut sama kita yang nonton sebagai motivasi dari pandangan hidupnya Bang Edward gimana nih kira-kira? Ya kalau pandangan hidup terkait mengenai masalah motivasi itu lu jangan pernah takut berbuat baik, jangan pernah takut berbuat baik, ya kan? Karena berbuat baik itu banyak banget manfaatnya. Pemikiran lo jangan pernah negatif, karena lo begitu sakit kepala nantinya. Positif aja, hidupi, jalanin aja semuanya, pasti ada jalannya. Nah, untuk relevannya ke dunia pendidikan gimana? Dunia pendidikan, balik lagi ke dunia pendidikan mengenai masalah ilmu ya. Ini kan kalau misalnya dunia pendidikan itu kan kita sharing ilmu ya kan, sharing pengalaman, sharing motivasi segala macamnya. Ketika misalnya kita punya ilmu, jangan pernah takut kita bagi-bagi ilmu itu kepada adik-adik kita, kepada kawan, kepada saudara. Ketika lo bagi ilmu bukan berkurang ilmu lo, pasti bertambah. Gak ada ceritanya berkurang ketika lo bagi ilmu. Sama seperti gelas diisi air, ya kan? Yeah. Ketika lo mau ngebagi lo harus kosongin dulu kan, biar keisi kan gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Ya, mungkin gitu aja. Oke. Ya kan? Pokoknya terima kasih nih Bang Edward udah menyempatkan hadir dari Medan nih. Besok, Anjir. bukan besok ya. Pagi ini gue balik. Pagi ini balik nih. Itu berarti kapan lagi nih ke Bogor? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi, makanya gua langsung testimoni. Sebenarnya cerita banyak banget ini. Gila. Makanya kita harus sering-sering lah komunikasi karena ini tuh cuman sebagian kecil kehidupan kita di Mebut ya, nggak suka dukanya, makanya nggak ada habisnya dah di STM Mebut ya. Luar biasa itu. Luar biasa. Oke, thank you buat waktunya nih. Mungkin salam-salam buat keluarganya Bang Edward. Kalau nggak salam-salam buat yang nonton nih, yang nonton di YouTube. Semoga panjang umur aja, sehat selalu. Nanti kalau ke Bogor lagi, reuni lagi ya kita ya. Oke, siap. Oke, Siap. oke, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.